Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bayi ini. Pada kesempatan ini, kita akan sama-sama mengetahui penyebab si kecil rewel, dilengkap dengan usaha mengatasinya. Si kecil rewel bisa disebabkan oleh berbagai hal, misalnya karena mengantuk atau merasa lelah. Selain itu, apa penyebab anak sering rewel dan bagaimana cara mengatasinya? Penyebab anak rewel terus. Anak bisa rewel karena ingin menunjukkan apa yang ia butuhkan dan rasakan. Jika rewel terus, penyebabnya mungkin adalah 1. Cari perhatian. Penyebab rewel yang paling umum adalah karena anak merasa kurang diperhatikan. Si kecil mungkin butuh perhatian ibu sewaktu ibu sedang sibuk beres-beres rumah atau bekerja di depan laptop dan tidak bisa ditinggal. Ketika si kecil menyadari ia gagal mendapatkan perhatian ibu, ia merasa sedih karena tidak dipedulikan, tapi belum bisa bicara dengan lancar untuk menyampaikan kekecewaannya pada ibu. 2. Perutnya sakit. Jika anak rewel terus tanpa sebab jelas, bisa jadi akar masalahnya adalah gangguan pencernaan. Pencernaan yang tidak nyaman berpotensi membuat si kecil 2 kali lebih rewel. Anak yang rewel karena perutnya sakit juga akan menunjukkan jarak gerik, seperti meringkuk memegangi perut saat duduk atau tiduran, buang angin, meringis, dan bolak-balik ke kamar mandi. Beberapa gangguan pencernaan yang biasanya membuat anak mudah rewel adalah perut kembung, sembelit, atau perut mulas. 3. Merasa lelah. Kelelahan adalah salah satu penyebab rewel yang umum, karena energi fisik dan mental si kecil sudah terkuras habis setelah seharian bermain atau bertemu banyak orang. Anak memang cenderung mudah kesal dan tantrum ketika sedang lelah. Anak yang kecapekan biasanya juga akan menggesek-gesek mata, menguap, dan tidak mau kontak mata dengan ibu. 4. Lapar. Jika anak rewel mendekati waktu makan, kemungkinan penyebabnya karena lapar. Lapar bisa menyebabkan si kecil rewel dan tantrum karena gula darahnya turun drastis. Terlebih anak-anak memiliki perut yang lebih kecil dibandingkan orang dewasa, sehingga mungkin akan lebih cepat lapar lagi. 5. Menginginkan sesuatu. Rewel adalah bagian normal dari fase perkembangan emosional anak. Ini adalah cara anak berkomunikasi dengan ibu dan ayah, karena menginginkan atau mencari sesuatu, tapi belum bisa mengatakannya. Misalnya, mencari mainan kesayangannya yang sudah ibu rapikan tadi pagi, atau menginginkan es krim favoritnya. Jadi bila si kecil rewel dan menangis sambil berusaha menggapai suatu objek, bisa jadi ini tanda ia menginginkan sesuatu. 6. Cemburu dengan calon adik. Jika ibu sedang hamil, penyebab anak rewel adalah karena mau punya adik, atau istilahnya rewel karena kesundulan. Rewelnya si kecil muncul karena sekarang ia merasa dinomorduakan. Si kecil mungkin merasakan perubahan sikap dan perilaku ibu sehari-hari. Dari yang tadinya segala waktu dan perhatian hanya untuk si kecil, tapi sekarang harus dibagi 2 dengan calon adik. 7. Terlalu banyak mendapat stimulasi. Jika bukan karena lapar, mengantuk, atau sakit perut, penyebab si kecil rewel terus bisa jadi karena seharian sudah terlalu banyak mendapat stimulasi dari berbagai aspek. Misalnya bermain di tempat yang terlalu ramai, terlalu berisik, terlalu terang kesilauan, dan terlalu panas. Rangsangan yang berlebihan seperti ini bisa membuat anak jadi tidak nyaman. 8. Bosan. Anak yang rewel bisa terjadi karena ia merasa bosan dan jenuh dengan rutinitas itu-itu saja. Akhirnya, ia akan menangis untuk menyampaikan emosi dan keinginannya. Tak jarang, ia mungkin akan mencari perhatian ibu dan ayah. 9. Anak rewel mungkin karena tidak enak badan dan demam setelah imunisasi. Ia bisa juga rewel karena merasa sakit di area tubuh yang disuntik. Namun, tidak enak badan dan demam ringan setelah imunisasi bukanlah sesuatu yang harus dikhawatirkan. Justru merupakan tanda imun tubuh tengah bekerja membuat perlindungan. Efek demam dan rewel setelah imunisasi juga tidak lama, hanya bertahan 1-2 hari. Berat badan ideal anak 1-5 tahun menurut WHO, 1 tahun tumbuh kembang. Berat badan ideal anak 1-5 tahun menurut WHO, sedang tumbuh gigi. Tumbuh gigi biasanya juga menjadi penyebab si kecil rewel karena ia merasa nyeri pada area gusi yang membengkak dan memerah. Anak ibu mungkin juga tidak mau makan, 11. Merasa kedinginan atau kegerahan. Jika anak ibu rewel terus seharian, coba raba area perut atau belakang lehernya, sebab bisa jadi si kecil sedang kedinginan. Begitu pula bila anak kegerahan. Kemungkinan anak rewel di malam hari menjelang waktu tidurnya karena ia merasa tidak nyaman dengan lingkungannya. Oleh karena itu, ibu bisa mengatur suhu ruangan tetap sejuk, yakni tidak membuat anak kedinginan atau kegerahan. Tidak mau berpisah dengan ibu. Usia 1-1,5 tahun adalah puncaknya anak merasa sedih atau cemas ketika harus berpisah
atau ditinggal orang tuanya, meski hanya sebentar. Rasa cemas ini adalah bagian alami dari perkembangan anak. Di usia ini, anak sedang belajar memahami konsep object permanence, yaitu pemahaman bahwa objek atau orang yang ada di sekitarnya bisa menghilang. Tapi sebenarnya, masih ada dan bisa kembali lagi. Di sisi lain, perasaan cemas bisa berwujud rewel dan ketakutan ekstrim jika sedari kecil anak tidak pernah bertemu orang lain selain ibu dan ayah atau tidak pernah ditinggal sendirian, sehingga ia tidak memahami konsep tersebut. Kemudian, cara mengatasi anak rewel terus. Berikut adalah beberapa cara mengatasi rewelnya si kecil yang bisa ibu lakukan agar tidak bingung lagi ketika mengalaminya. 1. Tenangkan diri ibu dahulu. Untuk menenangkan anak yang rewel, penting bagi ibu untuk menenangkan diri terlebih dulu. Sebab, ibu yang sedang emosi justru bisa membuat si kecil semakin rewel dan menangis kencang. Ibu dapat menjauh dari si kecil sementara waktu. Bila perlu, tarik napas dalam-dalam. Jika sudah merasa tenang, barulah ibu bicara pada si kecil. 2. Peluk erat si kecil. Anak akan merasa aman dan nyaman bila diberikan sentuhan. Untuk itu, ibu bisa coba mengusap kepala, memeluk, mendekap, menepuk-nepuk, atau mengelus punggung anak. 3. Tatap mata si kecil dengan hangat. Cara menenangkan anak rewel berikutnya adalah dengan melakukan kontak mata. Jadi, sambil memberi sentuhan, alangkah baiknya ibu juga melakukan kontak mata. Jika ibu tidak melakukan kontak mata, anak mungkin tidak akan mendengarkan apa yang ibu bicarakan. Karena itu, kontak mata bisa membuat si kecil lebih tenang dan fokus. 4. Redakan gangguan pencernaannya. Rewel si kecil mungkin karena perutnya terasa tidak nyaman. Jadi, coba atasi rewelnya dengan cara yang tepat. Misalnya dengan memijat lembut, atau mengompres perut anak yang sakit, dengan kompres hangat jika perutnya kembung, atau sembelit. 5. Ajak tidur siang. Anak rewel seringkali disebabkan karena kecapekan setelah seharian bermain. Jika ia sudah mulai kucek-kucek mata dan menguap, bahkan menolak untuk digendong, ini saatnya untuk mengajak si kecil tidur siang. Redupkan lampu kamar dan setel AC di suhu yang sejuk, tidak terlalu panas atau dingin. Setel white noise seperti suara putaran kipas angin atau rintik hujan untuk membuat anak lebih mudah tertidur. 6. Beri camilan untuk ganjal lapar. Seiring dengan pertumbuhan si kecil, jadwal makan dan kebutuhan porsi makannya dapat berubah. Itu artinya, anak ibu bisa makan lebih awal dari jadwal seharusnya, atau makan lebih banyak dari yang dibutuhkan. Jika memang belum waktunya makan utama, ibu bisa berikan anak variasi cemilan sehat yang mengenyangkan untuk mengganjal perut laparnya. 7. Jaga rutinitas yang konsisten. Rutinitas konsisten sangat penting untuk memberi rasa aman bagi anak. Anak-anak pada usia ini cenderung merasa lebih tenang ketika mereka tahu apa yang diharapkan. Dengan menciptakan rutinitas harian yang melibatkan waktu makan, bermain, dan tidur yang teratur, dapat membantu mengurangi kerewelan. Ibu dapat menentukan jadwal harian yang konsisten untuk makan, tidur, dan bermain. Buat juga transisi antara aktivitas lebih lancar dengan memberitahu anak tentang perubahan yang akan datang. Semoga beberapa cara tersebut tadi bisa membantu ibu menghadapi si kecil yang rewel. Semoga bermanfaat. Mohon dukungannya untuk perkembangan channel ini. Terima kasih semuanya. Selamat jumpa lagi di episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.